Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sadaqana wa amarona bikalami sidki. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dewan juri yang saya hormati, semoga Allah selalu meridhai. Dan yang saya cintai, para peserta lomba yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat panjang umur, agar kita senantiasa bersyukur dan bertafakur. Hidup jujur, tidak takabur dengan mengharapkan nikmat kubur. Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada the best prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan alam, insan yang memiliki tauladan, sehingga beliau dijuluki sebagai manusia yang paling jujur dan senantiasa mengingatkan umatnya agar selalu bersyukur. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongan yang tak pernah terukur. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kehidupan yang serba modern yang dilakukan secara instan semua sudah kita rasakan. Banyaknya perubahan sehingga banyak pula manusia yang tertipu oleh keadaan. Dan mereka lupa apa tujuan kehidupan. Penurunan moralitas bangsa yang mengalami kemunduran hingga lupa akan pentingnya sebuah kejujuran. Maka untuk menyelamatkan kehidupan, kita harus meneladani akhlak Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia. Kita sebagai umat muslim sudah semestinya mencontoh baginda Rasulullah SAW dalam segala hal. Contohnya berbuat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran mengalami penurunan seperti maraknya korupsi. Diinformasikan dari CNN Indonesia, catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat 1.194 kasus tindak pidana korupsi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dan pada awal tahun 2023, komisi ini telah menangkap beberapa orang dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan 2 bupati, 1 wali kota, dan hakim pengadilan negeri. Hadirin rahimakumullah. Negara kita, Indonesia yang tercinta, ternyata masih banyak masalah korupsi. Dari mulai masyarakat bawah sampai dengan lapisan atas. Hal ini dikarenakan karena menurunnya sifat kejujuran. Sedangkan panutan kita, baginda Rasulullah SAW, selalu bertindak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ia diberi gelar Al-Amin, yang artinya sangat dipercaya. Oleh karena itu, perlu kita ketahui apa makna sifat jujur sebenarnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali pada jilid 6. As-sidqu wa qaulul haqiqah. Jujur adalah mengatakan yang sebenarnya dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. When you tell a lie, you still someone right to the truth. Karena hidup tanpa jujur tidak akan makmur dan tidak akan dapat berkah dari Allah yang Maha Ghafur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada ayat tersebut, Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan dalam tafsirnya yakni Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa Ka'ab sempat berpikir ingin mencari alasan dengan berdusta, tetapi ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW telah dekat, hilang semua rencana itu.
Karena Ka'ab sadar bahwa kalaupun ia bisa berbohong, Allah Subhanahu wa taala akan mengungkapkan kebohongannya dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka serta menyuruhkan untuk tetap jujur dan membersamai dengan orang-orang yang benar dan jujur. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, lebih baik hidup dengan penuh ketidaknyamanan tapi dihiasi oleh kejujuran daripada hidup dengan penuh kenyamanan tapi dihiasi oleh kebohongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ila birri wa anna birra yahdi ila jannati wa anna rajulan la yasdiqan hatta sidqan wa inna kadhiba yahdi ila al-fujri wa anna fujra yahdi ila an-nari." Rahut Bukhari wal Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menggiring kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menggiring ke surga. Dan sesungguhnya jika ada seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kebohongan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Buya Hamka mengatakan, kejujuran kadang-kadang meminta pengorbanan dan penderitaan, tetapi mereka tetap bertahan pada kejujuran. Mereka mengambil pihak dan memilih untuk tetap hidup dalam daftar orang-orang yang benar dan jujur. Hadirin rahimakumullah. Kenapa masih banyak orang yang ketika ia diamanahi, ia tidak amanah? Ketika ia berkata, ia berdusta, mengaku cinta, ia berdusta, mengaku cinta, tidak ada realita, mengaku cinta hanya janji belaka. Itulah orang-orang yang harus kita jauhi. Karena dia uka-uka seperti serigala yang berbulu domba. Manisnya hanya di muka, tapi di belakang menusuk hati kita. Hadirin yang berbahagia. Adapun urgensi jujur dalam kehidupan sehari-hari di antaranya. Yang pertama, perilaku jujur membuat diri lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendatangkan empati dan simpati dari orang lain. Dan yang ketiga, mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri serta bagi orang lain. Maka dari itu, jujurlah pada dirimu, jujurlah pada temanmu, dan jujurlah pada kehidupanmu. Dan jangan ada dusta di antaramu. Dalam sebuah pantun dikatakan, membeli bubur ke depan surya, membeli gorengan ke jalan raya. Dengan jujur hidup akan mulia, dengan bohong hidup akan sengsara. Tukang bubur masuk sumur, tukang bajigur makannya bubur. Hidup jujur akan makmur, hidup bohong akan hancur. Maka dari itu, marilah kita mencontoh baginda Rasulullah SAW untuk senantiasa berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pohon jati berjajar di tepian. Di tengah-tengahnya sudah bersih. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya terima kasih. Unzur makila wala tanzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.